Kaisar Iblis menatap kosong pada tindakan Qin Yichen, dan matanya menjadi semakin dingin. Orang ini harus dibunuh. Sejak awal, tujuannya adalah untuk membunuh pria itu. Sekarang tinggal menambahkan beberapa nama sepele ke tujuan ini. Perlahan angkat tangan Anda dan tekan perlahan. Qin Yichen bisa merasakan tekanan padanya, seolah-olah tubuhnya terkoyak. Sementara itu dalam proses dihancurkan dan dipulihkan dari tubuh dewa. Disiksa, Qin Yichen tidak bisa melepaskan telapak tangannya. Situasi Yan Huang saat ini mirip dengan Qin Yichen. Qin Yichen mengabaikan pengalamannya dalam bertarung melawan lawan di atas level para dewa karena kecerobohannya, dan ditekan di sini. Dan Kaisar Yan hanya diserang secara diam-diam oleh Qin Yichen, terikat oleh aturan dunia, tidak dapat bergerak. Pada level dewa, penguasaan aturan dunia sebenarnya telah mencapai puncaknya. Jika Anda ingin menerobos, Anda harus melangkah ke level membuat aturan. 12 dewa utama memiliki kemampuan ini, begitu pula Zeus. Tapi sekarang orang-orang ini tidak. Di bawah premis bahwa kekuatan kontrolnya serupa, sedikit kelalaian berarti semuanya runtuh. Qin Yichen sekarang bertekad untuk membuat Kaisar Yan membayar harganya. Raja Iblis tiba-tiba angkat bicara. Mungkinkah, apa menurutmu aku sangat peduli dengan kedua bawahan ini? Jangan khawatir, aku di sini hanya untuk membunuhmu, palsu. Qin Yichen tiba-tiba tertawa, sudut mulutnya sedikit terangkat, itu adalah tatapannya yang menghina. Selama Kaisar Yan ditangkap, rencana Qin Yichen akan berhasil. Tidak peduli bagaimana Kaisar memilih, itu bukanlah solusi terbaik. Tidak membantu. Kemudian Anda hanya menunggu Kaisar Yan mengkhianati Anda lagi, dan menunggu Kaisar Yan mengkhianati Anda. Menyimpan, atau menyerang Kaisar Salju, lalu lepaskan dan biarkan aku berhadapan langsung denganmu. Dalam keseluruhan rencana, bagian yang paling berbahaya adalah Qin Yichen tidak dapat menggunakan trik ini untuk menaklukkan Kaisar Yan. Tetapi dia mengandalkan energi spiritualnya sendiri, bukan milik dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Iblis, dia tidak akan bisa mengendalikan energi spiritual. Ini adalah rencana dan tujuan Qin Yichen. Peluang untuk memecahkan permainan sudah dekat. Kaisar Iblis ragu-ragu, tentu saja dia tahu tujuan dan arti dari serangan balik Qin Yichen seperti ini. Setelah kalimat pencobaan pertama, dia mengerti bahwa kali ini, dia harus melepaskannya. Oh, bagaimana kalau memberimu kesempatan lagi? Kaisar Iblis tiba-tiba melepaskannya, dan Qin Yichen segera kembali ke sisi Kaisar Salju. Mengulurkan tangannya dan menekan bahunya, terengah-engah. Kaisar Salju, pergi dan bawa kembali beritanya ke sini. Jika tidak, tidak ada dari kita yang bisa pergi. Menghadapi 3 lawan setingkat dewa pada saat yang sama, Qin Yichen dan Kaisar Salju tidak akan memiliki peluang untuk menang. Akan lebih baik membiarkan Kaisar Salju kembali dan melapor. Selama setengah jam ini telah berlalu, medan perang akan terbatas pada wilayah bintang Wotu. Jika tidak tahan, itu akan menjadi pertempuran kolera di seluruh dunia abadi. Saat ini, para iblis telah membuka kartu truf mereka. Jadi sarana persiapan lainnya juga tersedia. Jika dia tidak bisa mengalahkan Demon Emperor di sini, maka saat dia mengumpulkan tangannya, dia akan bisa menelan Immortal Realm. Jika dia bahkan tidak siap untuk kekuatan seperti itu, maka penampilannya saat ini tidak ada artinya. Kaisar Salju mentransmisikan suaranya. Kamu pergi, aku akan berhenti. Qin Yichen mengulurkan tangan dan memeluk Kaisar Salju dari belakang, dan berbisik di telinganya. Kamu harus pergi. Yang mulia tidak akan peduli dengan apa yang aku katakan. Saat kekuatan keyakinan menerobos tubuh Kaisar Salju, Qin Yichen melepaskan tangannya, hanya menyisakan Kaisar Salju dengan wajah tertegun. Pada saat ini, dia mendengar suara yang tak terhitung jumlahnya, konfrontasi para dewa. Mereka tidak dapat terlibat sama sekali, tetapi tidak ada yang putus asa. Semua orang di kuil cahaya sedang dalam perjalanan ke pintu masuk saluran ruang angkasa. Huotu Xingyu. Mereka melaporkan berapa banyak orang yang telah mencapai tujuan mereka dan kemajuan pembangunan lingkaran sihir. Meskipun hal-hal ini tidak akan berpengaruh di mata pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, ini adalah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan. Kaisar Salju menggigit bibirnya. Kamu harus hidup, kamu tidak bisa mati. Suara itu jatuh, dan Kaisar Salju langsung berteleportasi kembali ke orang-orang percaya yang telah tiba di dunia yang terhormat. Segera, dia naik ke udara, dan suaranya yang jernih bergema di seluruh negeri dongeng. Kaisar Yan Huang mengkhianati Mahkamah Agung Tuhan. Setidaknya ada 3 pusat kekuatan tingkat dewa surgawi di Huotu Xingyu. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, dunia abadi akan musnah. Kecepatan panggilan bantuan Kaisar Salju sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan 3 orang di pihak Kaisar Iblis, itu tidak layak disebut. Bila tajam itu melesat dari awan gelap di langit lagi, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Armor Mingguang. Kepemilikan. Dengan raungan rendah, seberkas cahaya melesat ke langit, dan bila tajam itu langsung terpental. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan terengah-engah. Armor transparan itu tidak mempengaruhi gerakannya sedikit pun, tapi mampu menahan serangan yang bukan serangan penuh.
Qin Yichen menutup matanya dan mengembuskan napas keruh. Nafas terkondensasi menjadi pisau tajam. Dia meraihnya dengan satu tangan. Tanpa ragu-ragu, Qin Yichen melompat ke depan dan langsung mencapai bagian depan Kaisar Iblis, memegang pedang tinggi-tinggi di tangannya. Dengan keterampilan apapun, potong langsung dari awal. Cahaya pisau berbentuk bulan sabit merobek kegelapan ini, merobek asap hitam tempat Kaisar Iblis bersembunyi, dan menambahkan jurang sedalam ratusan meter di tanah yang sudah hancur. Dengan satu tebasan, Kaisar Iblis hendak melawan ketika dia tiba-tiba melihat Qin Yichen sedikit memiringkan kepalanya. Ubah trik. Peretasan sebelumnya hanyalah tipuan. Dalam kognisi Kaisar Iblis, setiap gerakan dan setiap gaya memiliki aturan tertentu, tapi itu saja. Lagi pula, sebagai level mereka, sangat sedikit orang yang mengandalkan senjata daripada aturan dunia. Kalaupun ada, efektivitas tempur akan dibatasi oleh prajurit Tao. Kekuatan prajurit Tao menentukan batas atas kekuatan orang-orang kuat ini. Tapi yang jelas, Qin Yichen tidak ada dalam daftar ini. Sapuan menyapu Kaisar Iblis, dan pada saat yang sama, bilah di tangan Qin Yichen terbang, dan cahaya pedang melesat ke empat arah. Dia tidak lupa bahwa kali ini dia tidak bertarung sendirian. Cahaya pisau langsung memaksa Yan Huang dan Ye Huang mundur. Meskipun dia memiliki sedikit catatan, Qin Yichen tidak bermaksud berhenti sama sekali. Dia bergegas maju satu langkah, dan kemudian membunuh posisi Kaisar Iblis. Sekarang Qin Yichen lemah. Satu orang bertarung melawan tiga orang. Dia tidak mengambil inisiatif untuk mencari peluang, dan dia tidak mengandalkan pukulan terus-menerus untuk membuat mereka lelah berurusan dengan mereka. Dalam pertempuran ini, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Dengan satu kaki di udara, ledakan sonik dari riak putih bersih keluar, dan Dao Guang dan Qin Yichen muncul di depan Kaisar Iblis hampir pada saat yang sama, jadi mengejarnya, begitu sengit. Qin Yichen tampak marah, dan meraung, seperti memotong tahu, memotong asap hitam di langit menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya, mengubah dunia yang sudah hancur menjadi tempat mati. Ya Tuhan, Qin Yichen tidak yakin apakah tubuhnya memiliki kekuatan dewa, tetapi dia sangat yakin bahwa saat ini, dia tidak dapat mundur, dia tidak dapat berhenti, dan dia tidak dapat membuat kesalahan. Satu langkah salah dan Anda kehilangan seluruh permainan.